masjidnya tidak terlalu besar, tetapi sejarah dari masjid ini tidak bisa dikatakan remeh, karena di masjid ini sebuah kitab yang sangat fenomenal, yaitu Sahih Bukhari, ditulis di sini. Masih dari Masjid Nabawi, setelah selesai sholat berjamaah, kita memanfaatkan waktu untuk menelusuri situs-situs sejarah sekitar Nabawi. Lurus di depan sana adalah pintu 338, dan kali ini kita akan menuju masjid yang sejarahnya lekat dengan penulisan kitab fenomenal, karya maha penting dan rujukan umat Islam sedunia. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, kita akan melihat ada sebuah masjid yang sangat bersejarah dalam menambah khazanah keilmuan Islam, Masjid Al-Bukhari. Mendengar namanya saja kita langsung teringat pada seorang tokoh besar Islam, perawi termasyhur, penulis kitab paling sahih dalam khazanah ilmu hadis. Ya, beliau adalah Imam Bukhari yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Dahulu Imam Bukhari tinggal di sini, mengumpulkan hadis-hadis sahih, dan tempat ini kemudian dibangun masjid sebagai penghormatan atas jasa besarnya dalam meriwayatkan hadis, sehingga masjid ini dinamakan Masjid Imam Bukhari. Letaknya yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, hanya berjarak sekitar 260 meter saja. Tapi sayang, tidak banyak orang yang tahu tempat ini, karena posisinya dikelilingi hotel-hotel besar, sedangkan masjid terbilang kecil dibanding bangunan-bangunan sekitarnya. Ukurannya kira-kira hanya sekitar 20 kali 30 meter, berwarna krem dengan satu kubah di atasnya. Sesuai namanya, Imam Bukhari lahir di Bukhara 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi. Wafat pada 1 Syawal 256 Hijriah atau 1 September 870 Masehi pada usia 62 tahun di desa Khartang, sebuah desa di wilayah Samarkand. Namun seiring berjalannya waktu, Samarkand, Uzbekistan saat itu dalam kekuasaan Uni Soviet yang berideologi komunisme, yang membuat makam ulama sekaliber Imam Bukhari diabaikan dan lepas dari perhatian, bahkan nyaris hilang. Ada sepenggal cerita di balik penemuan kembali makam Imam Bukhari. Pada tahun 1950, Indonesia merupakan negara non-blok atau negara yang tidak memihak timur atau barat. Namun setelah pemilu 1955, PKI lahir sebagai salah satu partai terbesar, hingga dunia menganggap Indonesia sebagai negara berhaluan kiri atau lebih dekat kepada komunisme. Salah satunya adalah negara Uni Soviet. Pemimpin blok timur itu berkepentingan untuk mendekati Indonesia dan mengharapkan keberpihakannya. Akhirnya pada tahun 1956, pemerintah Soviet mengundang pemerintah Indonesia untuk berkunjung ke negaranya. Saat dunia terjadi perang ideologi antara blok timur dan blok barat, sedangkan Indonesia tidak mau dicap sebagai penganut blok timur maupun blok barat, maka Soekarno tak mau gegabah dan membuat strategi dengan mengajukan persyaratan kepada Nikita Khrushchev agar menemukan makam Imam Bukhari yang diperkirakan berada di wilayah kekuasaan Uni Soviet. Awalnya Khrushchev menolak karena persyaratan itu sangat sulit dipenuhi, karena selain tidak mudah menemukannya, sejarah Imam Bukhari sebagai perawi hadis juga bertentangan dengan ideologi komunis yang dianut negaranya. Namun karena Soekarno memaksa dan syarat itu tidak bisa ditawar, akhirnya pihak Uni Soviet berusaha mencarinya dan berhasil menemukannya.
di wilayah Samarkand dan dalam kondisi memprihatinkan ditumbuhi alang-alang. Awalnya Imam Bukhari ini merasa risau karena sebelumnya banyak kitab-kitab hadis yang dikumpulkan dibentuk dalam sebuah kitab, tapi tidak teliti karena banyak ditemukan juga hadis-hadis sahih, tapi banyak juga hadis-hadis yang dhaifnya di sana. Lalu kemudian kegelisahan Imam Bukhari ini dimotivasi juga oleh gurunya yang bernama Ishaq bin Ruhaweh yang mengatakan bahwa seandainya kamu muridku mengumpulkan hadis-hadis yang semuanya sahih, tentu akan lebih baik. Lalu kemudian Imam Bukhari berkeliling mencari hadis-hadis sahih sampai akhirnya tiba di Madinah dan mengumpulkan semua hadis-hadis sahih, lalu kemudian ditulisnya dan menulis kitab Sahih Bukhari tersebut di sini. Maka masjid ini disebut dengan Masjid Imam Al-Bukhari. Setelah makam ditemukan dan dibangun, barulah Soekarno memenuhi undangan Khrushchev tepat pada bulan September 1956. Penemuan makam ini oleh masyarakat Samarkand dianggap sebagai jasa besar Soekarno, meskipun sebagian sejarawan beranggapan bahwa cerita itu dinilai berlebihan. Namun romantisme sejarah Soekarno telah melekat sebagai bagian dari pertemuan Soekarno dan Uzbekistan dalam sumbangsihnya untuk Khazanah Islam Dunia. Karenanya selain menghadiri acara kenegaraan, dalam kunjungannya ke Uni Soviet, Soekarno juga menyempatkan diri datang ke Samarkand dan berziarah ke makam Imam Bukhari. Hingga sekarang, makam Imam Bukhari masih sangat terawat dan ramai dikunjungi peziarah. Jika kita mendengar kata muttafaq alaih di dalam khazanah keilmuan hadis, maka itu bisa dipastikan adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang ditulis di dalam kitabnya. Jadi semua ulama sepakat bahwa kitab hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari adalah Jami'us Shahih. Jadi semuanya adalah kitab-kitab sahih. Imam Bukhari sangat gigih sekali dalam memburu hadis, berguru pada ulama yang tidak kurang dari 1080 pakar hadis. Dalam pencarian kesahihan hadis, beliau harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Tidak jarang beliau harus kembali bolak-balik ke tempat-tempat itu hanya karena mendapati hadis atau keterangan baru. Dari perjalanan panjang yang 16 tahun lamanya itu, sang imam mampu mendapatkan sedikitnya 600.000 hadis. Karena penelitian dan proses seleksi yang sangat ketat, beliau hanya memilih 7.275 hadis saja di dalam kitabnya. Karenanya, tidak heran jika para ulama sepakat jika kitab Sahih Bukhari ditempatkan pada posisi teratas di antara kitab-kitab hadis sahih yang muktabaroh dan menjadi kitab rujukan kedua setelah Al-Quran. Masjid Al-Bukhari ini tepatnya terletak di seberang Hotel Al-Haram. Ini Al-Haram. नजरिया